Halo, kembali lagi di channel Sinar Perawat. Di mana channel ini selalu berbagi ilmu-ilmu seputar keperawatan. Mana pada kesempatan kali ini yaitu saya akan bahas mengenai contoh-contoh soal sistem gawat darurat. Baik, sebelum kita mulai, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, agar kami lebih bersemangat dalam mengupload ataupun memberikan info-info seputar keperawatan. Nah, contoh soal yang pertama yaitu kasus. Ini sistemnya kasus, contohnya seorang perempuan usia 45 tahun mengalami KLL atau kecelakaan lalu lintas. Perempuan tersebut mengalami fraktur femur destra terbuka. Perdarahan masih terus berlangsung. GCS 233, frekuensi nadi 70 kali per menit, frekuensi pernapasan 32 kali per menit, dan ketika masuk IGD dilakukan triase oleh perawat. Nah, ini kita menentukan triase. Jadi ini soalnya, manakah jalur yang harus dilalui oleh pasien pada kasus di atas? Dan pilihan jawabannya yaitu A. hijau, B. merah, C. hitam, D. kuning. Dan jawabannya yaitu merah, karena di sini ada perdarahan masih terus berlangsung pada tulang panjang, yaitu pada femur destra terbuka, dan mengalami penurunan kesadaran dengan GCS 233. Jadi jawabannya yaitu yang B, merah. Contoh soal yang kedua yaitu kasus seorang perempuan umur 17 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas. Perawat F yang bertugas di ambulan gawat darurat berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Pasien mengalami henti nafas dan henti jantung yang ditemukan tergeletak di tengah jalan, dan didapati juga jejas di kepala dan di leher. Dan pertanyaannya yaitu, apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Pilihan jawabannya yang A. memeriksa airway, B. meminta pertolongan, C. memasang nekoler, D. melihat adanya bahaya, dan E. memasang sarung tangan. Nah, jawabannya ya, ini memang mengecoh ya. Ini jawabannya melihat adanya bahaya, karena pasien di sini ditemukan memang tidak sadar dan posisinya tergeletak di tengah jalan. Jadi jawabannya melihat adanya bahaya, karena kita harus amankan diri, amankan pasien, dan amankan lingkungan terlebih dahulu. Next, contoh yang ketiga, soal ketiga yaitu kasus seorang anak usia 7 tahun ditemukan tersedak saat makan bakso. Anak tersebut terlihat memegang leher, wajah memerah, dan berangsur sianosis. Anda adalah perawat yang sedang berada di tempat tersebut di luar jam dinas. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat saat itu? Pilihan jawabannya yaitu yang A. memastikan makanan menyumbat faring dan atau laring. Yang B. melaksanakan krikotiroidektomi. Yang C. melakukan Heimlich maneuver. Yang D. membuka jalan nafas. Yang E. memberikan oksigen. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. melakukan Heimlich maneuver, di mana pasien yang tersedak kita lakukan tindakan Heimlich maneuver agar dengan harapan benda yang tersedak bisa dikeluarkan kembali. Next, soal yang keempat yaitu seorang perempuan usia 36 tahun dibawa ke IGD karena luka bakar pada lengan atas kanan terkena air panas. Kelihatan memerah dan bengkak. Wajah klien kelihatan meringis, menahan nyeri, dan nafas lebih cepat. Hasil vital check, tensinya 114/80, nadi 86, suhu 37, dan BB-nya di 60 kg. Pertanyaannya yaitu, berapa total cairan yang diberikan kepada Ibu A untuk 24 jam pertama dengan menggunakan rumus Baxter? Dan pilihan jawabannya A 1090 cc, B 1080 cc, C 1085 cc,
dan D 2000 cc dan yang E 2010 cc. Dan jawabannya yang paling tepat yaitu dengan rumus Baxter, di mana pasien ini mengalami luka bakar dengan luas 4,5%. Jadi 4 cc kali kilogram berat badan yaitu 60 dikali 4,5 per 24 jam. Jadi hasilnya yaitu 1080 cc yang B. Lanjut soal yang kelima. Kasusnya, Anda adalah perawat ambulan yang ditugaskan pada suatu kejadian kecelakaan massal. Saat Anda datang, ada 30 orang pasien di area tersebut. 20 orang pasien nampak histeris dan berjalan mondar-mandir di sekitar lokasi. 12 orang pasien terduduk mengerang kesakitan dan 6 orang pasien terlihat diam, terlentang, tidak bernafas. Pertanyaan yaitu, sebagai seorang perawat ambulan, tindakan manakah yang pertama kali Anda lakukan sesuai kondisi tersebut? Nah, pilihan jawabannya yaitu A. Segera evakuasi pasien yang tampak tidak bergerak. B. Abaikan pasien yang terlihat mondar-mandir. C. Prioritaskan pasien yang dalam keadaan kritis. Dan D. Lakukan RGP pada pasien yang tidak nampak usaha bernafas. Dan yang E. Arahkan pasien yang bisa berjalan ke tempat yang aman. Nah, ini kita bertugas sebagai petugas ambulan dan ada kejadian massal, di mana ini adalah triase di lapangan. Jadi ini tetap masih bahas triase ya. Jadi hal yang paling utama yaitu kita mengarahkan pasien yang bisa berjalan ke tempat yang aman. Jadi jawabannya yang E, karena pasien yang masih bisa berjalan ini kita kategorikan yang hijau atau kategori P3. Itu kita arahkan ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan yang di tempat yang aman. Selanjutnya kita melakukan triase pada yang pasien yang lain. Oke, terima kasih. Sekian info kali ini mengenai contoh-contoh soal kasus mengenai sistem gawat darurat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami senang dalam berbagi. Oke. Dan jangan lupa kalau ada kita mau ada yang di share ataupun kita bahas, klik di kolom komen. Dan jangan lupa jika info ini bermanfaat, share kepada teman-teman kita sejawat yang lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.